Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Melani, NPM 202121500253 dari kelas R3D kelompok 9. PowerPoint ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah membaca. Yang terhormat Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah membaca. Pada video ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Membaca Kritis Teks Sastra Fiksi. Baik, langsung saja masuk pada pembahasan. A. Karakteristik teks sastra. Teks sastra atau genre sastra dikelompokkan menjadi 3, yaitu teks puitik atau puisi, teks fiksi naratif, dan teks fiksi dramatik. Teks puitik digunakan untuk mengekspresikan perasaan atau pandangan hidup, menurut Anderson tahun 1997. Yang termasuk genre puitik antara lain lirik lagu, balada, puisi lama, pantun, syair, gundam, puisi baru. Teks fiksi naratif digunakan untuk menceritakan kisah, konflik, atau fragmen hidup sehari-hari. Genre fiksi naratif memiliki beragam jenis, yaitu cerita pendek atau cerpen, cerita pendek kilat atau flash cerpen, novel dan novelet, fabel, legenda, dan lainnya. Teks fiksi dramatik digunakan untuk menyampaikan ide, pengalaman, kisah hidup melalui pemeranan atau pementasan. Jenis genre fiksi dramatik antara lain film, sinetron, teater, drama modern, drama tradisional seperti ludruk, ketoprak, wayang orang, dan lain-lain. Salah satu fungsi terpenting seni fiktif adalah untuk hiburan atau kesenangan. Unsur menghibur dari teks puitik tampak pada pilihan katanya yang padat dan memancarkan banyak makna, pada rimanya yang estetis, iramanya yang mengalun, pilihan katanya yang emotif, yang mampu mengajuk emosi pembaca, pada pilihan katanya yang memancarkan pencitraan tertentu. Selanjutnya ada contoh 1, Bermata Tapi Tak Melihat, lagu Jaka Bimbo dan Sam Bimbo, lirik Taufik Ismail. Bermata tapi tak melihat, bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, bermulut tapi tak menyapa, berhati tapi tak merasa, berharta tapi tak sedekah, berbenda tapi tak berzakat, berilmu tapi tak beramal, berjalan tapi tak terarah. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang demikian. Semoga kita menjauh dari sifat yang demikian. Beramal tapi kurang ikhlas, berjanji tapi suka lupa, bergunjing tapi hampir tiap hari, berkata sering menyakitkan, bermata tapi tak melihat, bermata tapi tak melihat. Contoh 2 dengan judul Tuhan. Tuhan, Tuhan, tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh dengan segala peluh. Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa bertarung. Teks genre puitik pada contoh 1 dan 2 sangat menghibur dan memuat nilai-nilai yang sangat dalam sebagai wahana katartis atau perenungan. Kedua contoh teks puitik di atas memiliki kekuatan pada diksi, dirama, irama, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Diksi yang padat dan memancarkan banyak makna tampak pada penggunaan bentuk negasi yang sangat ritmis pada lagu yang berjudul Bermata Tapi Tak Melihat. Pada baris ke-1 bentuk negasi bermata tapi tak melihat sebenarnya adalah sindiran kepada siapa saja yang dianugerahi penglihatan atau tubuh yang sempurna, yaitu bermata, namun tidak memiliki kepedulian pada sesama, tak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jelek, tak mampu membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Banyak makna yang dapat digali dari baris 1 bait 1 tersebut. Kekuatan fiksi naratif tampak pada aspek cerita, pada alurnya. Kenikmatan estetis, imajinatif, emosional dibangun oleh pengarang melalui rangkaian peristiwa yang diawali oleh orientasi atau perkenalan tentang tokoh beserta latar konflik cerita.
Dilanjutkan dengan konflik yang mulai muncul, tokoh atau tokoh-tokoh saling berkonflik. Muncul ketegangan mencapai puncak, dan akhirnya pengarang mengakhiri entah dengan cara tragis, membahagiakan, atau menggantung. Penataan alur inilah yang mampu mengajuk emosi pembaca, sedih, tertawa, menangis, dan gemas. Materi cerita dan muatan cerita jadi unsur kekuatan sebuah teks fiksi naratif. Unsur menghibur pada teks dramatik, motif mencari kesenangan dengan menikmati adegan-adegan yang diperankan para pemain yang mengemban cerita fiktif. Banyak aspek atau kekuatan dari teks dramatik, antara lain dari materi dan nilai ceritanya, pada para pemainnya dan penataan panggungnya, dari musiknya, dan lain-lain. Baik teman-teman, selanjutnya membahas mengenai membaca kritis teks cerpen. Cerpen adalah cerita pendek. Teks cerpen menceritakan salah satu fragmen dari kehidupan tokoh atau para tokoh. Oleh karena itu, hanya menceritakan satu fragmen kehidupan. Maka, aspek yang dibahas tentu berfokus pada satu hal atau aspek kehidupan saja. Cerita pendek berhubungan dengan satu karakter atau peristiwa, satu emosi, satu rangkaian. Baik, selanjutnya kegiatan A, membaca kritis teks cerpen 1. Kegiatan sebelum membaca. Ya, di sini ada gambar, kotak surat, dan peri. Sekarang ini kalian berkabar kepada ayah, ibu, saudara, dan teman melalui pesan singkat atau SMS. Pernahkah kalian berkirim surat atau menerima surat melalui pos atau kartu pos? Bagaimana perasaan kalian ketika menerima kartu pos dari berbagai negara dengan gambaran ciri khas dari negara tersebut dari orang yang kalian cintai? Bagaimana perasaan kalian jika tiba-tiba orang yang kalian cintai yang selalu mengirimkan kartu-kartu pos itu tiba-tiba tidak pernah lagi mengirimkan kartu pos lagi? Baik teman-teman, saya akan membacakan sebuah teks yang berjudul Kartu Pos dari Surga, Agus Nur. Mobil jemputan sekolah belum lagi berhenti. Bedingnya langsung meloncat menghambur. "Hati-hati," teriak sopir. Tapi gadis kecil itu malah mempercepat larinya. Seperti capung, ia melintas halaman. Ia ingin segera membuka kotak pos itu. Pasti kartu pos dari Mama telah tiba. Di kelas tadi ia sudah sibuk membayang-bayangkan bergambar apakah kartu pos Mama kali ini. Hingga bu guru pun menegurnya karena terus melamun. Beningnya tertegun mendapati kotak kosong itu. Ia melongok, barangkali kartu pos itu terselip di dalamnya, tapi memang tidak ada. Apa Mama begitu sibuk hingga lupa mengirim kartu pos? Mungkin Bisari sudah mengambilnya. Bening pun segera lari berteriak, "Bi, Bi!" Ia nyaris kepleset dan menabrak pintu. Bisari yang sedang mengepel sampai kaget melihat beningnya terengah-engah seperti itu. "Ada apa, Non? Kartu pos sudah diambil Bibi ya?" Tongkat pel yang dipegangnya nyaris terlepas dan Bibi Sari merasa mulutnya langsung kaku. Ia harus menjawab apa? Bisari bisa melihat mata kecil yang bening itu seketika meredup, seakan sudah menebak. Karena ia diam saja, sungguh ia selalu tak tahan melihat mata yang kecewa itu. Marwan hanya diam ketika Bisari cerita kejadian siang tadi. Sekarang, setiap pulang, beningnya selalu nanya kartu pos. Suara pembantunya terdengar serba salah. Saya tidak tahu mesti jawab apa. Memang tak gampang menjelaskan semuanya kepada anak itu. Ia masih belum genap 6 tahun. Marwan sendiri selalu berusaha menghindari jawaban langsung bila anaknya bertanya, "Kok kartu pos Mama belum datang ya, Pak? Mungkin Pak Posnya lagi sakit, jadi belum sempat ngantar kemari." Lalu ia mengelus rambut anaknya. Ia tak menyangka betapa soal kartu ini akan membuatnya mesti mengarang-arang jawaban. Pekerjaan Ren membuatnya sering bepergian. Kadang bisa sebulan tak pulang. Dari kota-kota yang disinggahi, ia selalu mengirimkan kartu pos buat beningnya. Marwan kadang melidik istrinya, "Hari gini masih pakai kartu pos." Karena Ren sebenarnya bisa telepon atau kirim SMS,
Meski baru playgroup, beningnya sudah megang HP. Sekolahnya memang mengharuskan setiap murid punya handphone agar bisa dicek sewaktu-waktu, terutama saat bubaran sekolah untuk menjaga-jaga kalau ada penculikan. Kau memang tak pernah merasakan bagaimana bahagianya dapat kartu pos. Marwan tak lagi menggoda bila Ren sudah menjawab seperti itu. Sepanjang hidupnya, Marwan tak pernah menerima kartu pos. Bahkan, rasanya ia pun jarang dapat surat pos yang membuatnya bahagia. Saat SMP, banyak temannya yang punya sahabat pena yang dikenal lewat rubrik majalah. Mereka akan berteriak senang bila menerima surat balasan atau kartu pos dan memamerkannya dengan membacanya keras-keras. Karena ia iri, pernah diam-diam menulis surat untuk dirinya sendiri, lantas mengeposnya. Ia pun berusaha tampak gembira ketika surat yang dikirimkannya sendiri itu ia terima. Ketukan di pintu membuat Marwan bangkit, dan ia mendapati benihnya berdiri sayu, menenteng kotak kayu. Itu kotak kayu pemberian Ren. Kotak kayu yang dulu juga dipakai Ren menyimpan kartu pos dari ayahnya. Ayahnya melirik jam dinding kamarnya pukul 11.20. Nggak bisa tidur ya? Mau tidur di kamar papa? Marwan menggandeng anaknya masuk. Besok papa bisa antar beningnya enggak? Tiba-tiba anaknya bertanya. Ngantar kemana? Pizza Hut. Beningnya menggeleng. Kemana? Ke rumah Pak Pos. Marwan merasakan sesuatu mendesir di dadanya. Kalau emang Pak Posnya sakit, biar besok beningnya aja yang ke rumahnya, ngambil kartu pos dari mama. Marwan hanya diam, bahkan ketika anaknya mulai mengeluarkan setumpuk kartu pos dari kotak itu, ia mencoba menarik perhatian beningnya dengan memutar DVD Pocoyo, kartun kesukaannya. Tapi beningnya terus sibuk memandangi gambar-gambar kartu pos itu. Sudut kota tua, Siliwut menara dengan burung-burung melintas langit jernih, sepeda yang berjejer di tepian kanal, pagoda kucing keemasan, deretan kafe flying warna sepia, dermaga dengan deretan cat terhambat, air mancur dan patung bocah bersayap, gambar pada dinding gua, bukit karang yang menjulang, semua itu menjadi tampak lebih indah dalam kartu pos. Rasanya, ia kini mulai dapat memahami mengapa seorang pengarang bisa begitu terobsesi pada senja dan ingin memotongnya menjadi kartu pos buat pacarnya. Andai ada Ren, pasti akan dikisahkannya gambar-gambar di kartu pos itu hingga beningnya tertidur. Ah, bagaimanakah ia mesti menjelaskan semuanya pada bocah itu? Bilang saja mamanya pergi, kata Ita, teman sekantor, saat Marwan makan siang bersama. Marwan masih ngantuk karena baru tertidur menjelang jam 5 pagi setelah bangunnya pulas. Bagaimana kalau ia malah terus bertanya, kapan pulangnya? Ya sudah, kamu jelaskan saja pelan-pelan yang sebenarnya. Itulah ia selalu merasa bingung, dari mana mesti memulainya. Marwan menatap Ita, yang tampak memberi isyarat agar ia melihat ke sebelah. Beberapa rekan sekantornya terlihat tengah memandang meja dengan mata penuh gosip. Pasti mereka menduga ia dan Ita. Atau kamu bisa saja tulis kartu pos buat dia, seolah-olah itu dari Ren. Mobil jemputan belum lagi berhenti ketika Marwan melihat beningnya meloncat turun. Marwan mendengar teriakan sopir yang menyuruh hati-hati, tetapi bocah itu telah meleset menuju kotak pos di pagar rumah. Marwan tersenyum. Ia sengaja tidak masuk kantor untuk melihat beningnya gembira ketika mendapati kartu pos itu. Kartu pos yang diam-diam kirim. Dan dari jendela itu bisa melihat anaknya memandangi kartu pos itu, seperti tercekat, kemudian berlari tergesa masuk ke rumah. Marwan menyambut gembira ketika beningnya menyodorkan kartu pos itu. Wah, udah datang ya kartu posnya. Marwan melihat mata beningnya berkaca-kaca. Ini bukan kartu pos dari mama. Jari mungilnya menunjuk kartu pos itu. Ini bukan tulisan mama. Ketukan gugup di pintu membuat Marwan bergegas bangun.
12 lewat. Sekilas ia melihat jam kamarnya. Ada apa? Ia mendapati Bisri yang pucat. Beningnya. Terburu-buru Marwan mengikuti Bisari, dan ia terdekat di depan kamar anaknya. Ada cahaya terang keluar dari celah pintu, yang bukan cahaya lampu, cahaya yang terangkar gerakan, dan ia mendengar beningnya yang cekikikan riang seperti tengah bercakap-cakap dengan seseorang. Hawa dingin bagai merembus dari dinding, bau wangi yang ganjil mengambang, dan cahaya itu makin menerangi lantai. Rasanya ia hendak terserap amblas ke dalam kamar. Beningnya, beningnya. Marwan segera menggendor. Bening, beningnya. Marwan segera menggedor pintu kamar yang entah kenapa begitu sulit ia buka. Ia melihat ada sayap lembut, serupa kabut keluar dari lubang kunci. Bau sangit membuatnya tersedak, lebih keras dari bau amoniak. Ia menduga terjadi kebakaran dan makin panik membayangkan api mulai melahap kasur. Beningnya, beningnya. Bisari ikut berteriak memanggil. Buka beningnya, cepat buka. Entahlah berapa lama ia menggedor, ketika akhirnya cahaya keperakan itu seketika lenyap dan pintu terbuka. Beningnya berdiri sambil memegangi selimut. Segera Marwan menyambar mendekapnya. Ia melongok ke dalam kamar. Tak ada api, semua rapi, hanya kartu pos yang berserakan. Tadi mama datang, pelan beningnya bicara. Kata mama tukang posnya emang sakit, jadi mama harus nganter kartu posnya sendiri. Beningnya mengulurkan tangan. Marwan menerima dan mengamati kain itu, kain kafan yang tepiannya kecoklatan sebagai bekas terbakar. Baik teman-teman, selanjutnya kegiatan setelah membaca. Pertanyaan literal. 1. Siapakah yang bercerita pada bacaan di atas? 2. Berdasarkan informasi yang kalian temukan pada bacaan di atas, kira-kira beningnya itu adalah siswa. 3. Siapakah tokoh Ren yang disebut pada bacaan di atas? Pertanyaan inferensial. Berdasarkan informasi yang kalian temukan dari bacaan di atas, dapat kalian simpulkan bahwa mamanya Bening adalah seorang. Yang kelima, pengarang tidak menjelaskan kepada kalian apakah cerita kehadiran mamanya Bening pada bacaan di atas itu hanya mimpi. Tulislah 2 bukti bahwa kejadian itu mungkin sebuah mimpi. Pertanyaan interpretatif atau integratif. Berdasarkan informasi pada bacaan di atas, tulislah 2 pelajaran penting yang dapat kalian petik dari bacaan di atas. Pertanyaan evaluatif. Judul tulisan di atas adalah Surat dari Surga. Menurut penilaian kalian, apakah judul tersebut sudah sesuai dengan isinya? Berikan alasan. Baik teman-teman, tadi merupakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat kalian kerjakan untuk melatih sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, saya akan membacakan simpulan dari materi yang telah dipaparkan sebelumnya. Simpulan. Genre sastra dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu teks puitik atau puisi, teks fiksi naratif, dan fiksi dramatik. Teks puitik digunakan untuk mengekspresikan perasaan atau pandangan hidup. Teks fiksi naratif digunakan untuk menceritakan kisah atau konflik atau fragmen hidup sehari-hari. Teks fiksi dramatik digunakan untuk menyampaikan ide, pengalaman, kisah hidup melalui pemeran atau pementasan. Salah satu jenis teks genre sastra yang digunakan sebagai latihan membaca kritis dalam pembahasan ini adalah teks naratif fiktif, yaitu cerpen. Cerpen adalah cerita pendek yang menceritakan salah satu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama, sedangkan novel menceritakan serangkaian kehidupan seorang dengan orang yang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan perilakunya. Baik teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat.